Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan seorang pendidik. Ya, kita sering menyebut guru. Dan itu betul. Tapi lebih daripada itu. Ya, kalau istilah Jawa, guru itu artinya digugu lan ditiru. Digugu itu dituruti. Digugu itu ditaati. Digugu itu didengarkan. Itu dalam bahasa Jawa. Lan ditiru, dicontoh. Maka itu Tuhan Yesus memanggil kita sebagai murid-muridnya, bukan sebagai orang Kristen. Maka itu saudara, beda beragama Kristen dengan menjadi murid Yesus itu beda. Jauh bedanya. Kalau kita sekedar beragama Kristen, ya nggak beda dengan agama-agama yang lain yang ada di dunia ini. Tapi kalau menjadi murid, beda. Berarti kita menyerap habis. Ya, saya pakai istilah ini. Menjadi murid itu menyerap habis apa yang ada di hidup gurunya. Maka itu saya selalu katakan kepada para pendidik, para guru, kita tidak hanya memindahkan knowledge, pengetahuan kita dari disiplin ilmu yang kita belajar. Enggak. Menjadi pendidik, menjadi murid itu harus siap. Saya pakai kata yang lebih tajam, ya. Menjadi guru, menjadi pendidik itu harus siap disedot habis. Ngerti ya kata ini ya? Disedot habis. Apa saja yang ada di hidup gurunya itu harus disedot habis oleh murid-muridnya. Maka itu saya tadi mengatakan di bagian pertama ini bahwa seorang murid, yaitu kita murid Tuhan Yesus, lebih daripada sekedar beragama Kristen. Maka saudara dan saya harus nyedot habis kehidupan Tuhan Yesus, dipindahkan ke hidup kita. Maka itu saudara dan saya tidak boleh, ya, tidak boleh sebagai seorang guru dan seorang pendidik hanya memindahkan pengetahuan kita, knowledge kita kepada yang kita ajar. Enggak cukup. Tapi seluruh kehidupan kita. Nah, karena hidup ini disedot habis oleh murid-murid kita, maka saudara dan saya, dalam istilah ya, kalau disedot habis berarti kan kosong. Nah, maka itu saudara dan saya harus siap diisi lagi. Karena yang ada hari ini sudah disedot habis oleh murid-murid kita. Nah, saya mau menggunakan ayat ini. Yang sayang sekali 99,99% para pengkhotbah menerjemahkan firman yang kita akan baca sebentar hanya dengan konsep uang. Aduh, sayang sekali. Nah, hari ini ayat ini kita akan lihat sebagai konsep guru. Nah, ini Huri, kamu di Salatiga. Ini Papa lagi Zoom dengan Pak Albert yang di Salatiga juga. Ya, ini soal pendidikan. Nah, ini dari pesat ini Albert. Nah, saya mau baca 2 Korintus 8 ayat 9. Maaf, saya pakai kalimat yang jelek, tapi saya harus ngomong. Ayat ini diperkosa habis oleh banyak pendeta. Maaf. Hanya konotasinya ke uang. Berkat. Memang kalau kita baca sepintas, ya karena ada 2 kata, kaya dan miskin, miskin dan kaya. Nah, kalau bicara soal kaya dan miskin, miskin dan kaya, pasti konotasi kita itu uang. Tapi tidak. Tuhan Yesus menyiapkan diri untuk dirinya, hidupnya, dan seluruh isi hidupnya disedot habis
oleh murid-muridnya. Nah, ini dia ya. 2 Korintus 8 ayat 9. Kita harus melihat ini. Karena kamu telah mengetahui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas kita sudah tahu ya, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yang oleh karena kamu menjadi miskin. Ya, oleh karena kita dia menjadi miskin. Terus sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oke, saya setuju dulu dengan sekian banyak pengkhotbah tentang ayat ini. Ya, saya setuju dulu. Tapi nggak boleh stop sampai di situ. Saudara, ketika kita sebagai orang yang miskin, ya, maka itu kata miskin nggak boleh diterjemahkan hanya uang. Enggak, lebih daripada itu. Apa itu? Miskin di sini. Ayo, saya ajak begini. Ada nggak orang berkata, kamu tuh miskin ilmu? Setuju ya? Karena itu istilah. Kamu itu miskin ilmu. Ya. Ada lagi berkata, kamu itu miskin intelektual. Ada lagi yang berkata, kamu itu miskin etika. Ya, jadi kata miskin tidak boleh kita terjemahkan hanya oh kamu miskin gak punya uang. Tidak. Miskin kasih sayang. Ada toh miskin yang lain. Nah, kalau kita disebut miskin ilmu, berarti kita kurang nyedot ilmu dari guru-guru kita. Jadi 2 Korintus 8 ayat 9 yang dikatakan kamu telah mengenal kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Maka mulai hari ini jangan konotasi kita hanya tentang uang. Jangan. Tapi lebih daripada uang. Yaitu saudara dan saya harus nyedot habis kehidupan Tuhan Yesus. Nah, apakah langsung dia miskin? Terus miskin? Jelas tidak. Ditulis di sini dikatakan ia kaya lagi karena dia Tuhan. Baru kaya sebentar, ketemu rombongan miskin yang berikut, maka Tuhan Yesus disedot habis lagi apa yang ada di hidupnya. Dan baru kaya sebentar, disedot habis lagi oleh yang miskin-miskin tadi. Miskin dia, tapi gak lama dia kaya lagi karena dia Tuhan. Nah, saudara bayangkan kalau ini yang terjadi. Saya beri kesaksian saya ya. 2 hari yang lalu, 26 Agustus, saya mensyukuri. Maaf ini cuma cerita ya. 48 tahun saya khotbah. Ya, saya khotbah pertama itu 26 Agustus tahun 72. Nah, tahun 82, 10 tahun pertama saya melayani. Saya tuh kepikir gini loh saudara. Kan ada firman di Wahyu 22. Jangan menambahi dan mengurangi kitab ini. Hukumannya berat. Nah, saya ngomong begini. Tuhan, Papa, apakah suatu hari bahan saya khotbah itu nggak habis? Cuma 66 kitab ini, Kejadian sampai Wahyu. Coba renungkan. Manajer dalam memberi seminar makalah tentang manajemen nggak akan kekurangan bahan. Sebab ilmu itu berkembang terus. Dokter memberi ceramah tentang kesehatan nggak akan kehabisan bahan. Kenapa? Penyakit bertambah terus. Jadi bahan untuk ceramah kesehatan banyak. Alat-alat kedokteran makin canggih. Ya, obat-obatan baru muncul terus. Jadi dokter nggak kehabisan bahan. Seorang arsitek memberi ceramah tentang arsitektur juga nggak kehabisan bahan. Mama kita, maaf dalam tanda kutip, ternyata kita minum darah mama yang jadi ASI itu. Nah, kalau saya menggambarkan bahwa seorang guru, seorang pendidik itu seperti itu, kita siap disedot kehidupan kita.
Maka itu dalam 1 Tesalonika pasal 2 begini kata Paulus. Kita harus tahu konsep ini. Ya, 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8. Ya, kita lihat ini guru, ini pendidik. Ya, saya akan baca ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu. Jadi nggak cuma khotbah, sampaikan firman, tidak. Lihat kalimat berikut, tetapi juga hidup kami. Oh, terima kasih. Tetapi juga hidup kami sendiri kami bagi dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Pendidik, guru, ternyata murid-murid kita harus kita anggap sebagai anak kita. Maka itu kita harus rela berbagi hidup kepada murid-murid kita. Ya, tidak boleh kita tidak mau berbagi hidup. Siap nggak kita disedot oleh murid-murid kita? Ya harus siap. Tidak bisa tidak. Karena guru itu seperti ibu yang menyusui, membagi hidup. Nah, kita nggak usah takut miskin, nggak usah takut kurang, karena Tuhan beri lagi, sumbernya masih ada. Jelas ya para pendidik, para guru, jangan pelit. Itu yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Ya, kita lanjut sekarang saudara. Karena menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru, menjadi orang yang siap untuk dicontoh, untuk ditiru dalam hidupnya. Maka itu panggilan seorang pendidik, panggilan seorang guru itu sangat mulia. Nah, terus bagaimana cara kita bisa meneladani, mengikuti semua itu? Saudara, disebut seorang pendidik, disebut seorang guru, harus punya satu hobi. Nah, seorang pendidik itu hobinya cuma satu, suka belajar. Buku adalah pegangan utama. Nah, buku yang paling penting harus Alkitab ini. Tidak boleh buku-buku yang lain. Yang kita boleh lakukan, yang kita boleh buat, yang kita boleh makan, yang kita boleh baca. Nomor satu jelas Alkitab, baru buku-buku pengetahuan yang lain. Nah, kalau begitu siapa guru kita? Ya, harus ada. Yang pertama, jelas Roh Kudus. Baru yang kedua, kita punya mentor, punya kakak-kakak yang kita anggap, wah, ini sumber pengetahuannya luar biasa. Dan kita boleh belajar. Enggak apa-apa. Betul juga. Oke? Nah, kita lihat sekarang. Yohanes 14 ayat 26. Jadi sebagai pendidik, sebagai guru, kita punya guru agung yang luar biasa. Nah, guru agung ini yang harus kita dengarkan, yang harus kita ikuti. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Begini kata Tuhan. Ya, penting sekali dalam hidup kita. Tetapi ya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Terima kasih. Saudara perhatikan P-nya huruf besar dulu ya. Tetapi penghibur ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Oke, kita bongkar dikit. Kalau dia itu penghibur, ayo jawab pertanyaan saya. Maka yang dikerjakan itu apa? Kerjaannya penghibur apa? Ya menghibur, membuat orang terhibur, membuat orang gembira, membuat orang senang. Tapi firman ini mengatakan penghibur ini pekerjaannya bukan menghibur. Baca.
yang akan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Lah kok aneh? Penghibur kok kerjaannya mengajar? Para pendidik, rekan-rekan guru yang saya kasih, yang saya hormati. Ayo mulai hari ini kita memakai prinsip surgawi ini. Saudara, yakinkan diri saudara. Tidak ada, ya saya ulangi, tidak ada buku manapun di dunia selain Alkitab yang memberitahu kita bahwa menghibur itu mengajar. Mengajar itu menghibur. Nah, berarti selama ini salah. Maaf ya, rekan-rekan pendidik yang saya kasih. Setelah saudara baca ayat ini, mari kita sadari bahwa kalau kita masuk ke ruang kelas, ya, kalau kita ketemu murid-murid kita, jangan pasang muka garang. Jangan pasang wajah kriminal, maaf. Jangan, itu salah. Ada beberapa rekan saya guru konsepnya, ya harus berwibawa dong. Supaya disegani oleh murid. Ternyata salah. Berwibawa itu gak harus wajah garang. Betul ya? Berwibawa itu gak harus wajah yang kaku. Tidak. Oh, ini konsep yang luar biasa. Ternyata mengajar itu harus menghibur. Wah, ini luar biasa, saudara. Maka itu dengan ayat ini ya, maaf jangan tersinggung ya. Saya pesan kepada semua mama, ibu, ya mama, bukan ibu guru ya, mama. Jangan mengajar anak sendiri. Loh, kenapa? Karena rata-rata kalau mama ngajar anak sendiri itu gak bisa sabar. Betul, bawaannya marah-marah saja. Apalagi kalau anaknya bandel. Waduh. Nah, ternyata anak yang diajar mama seperti ini pasti tambah bodoh. Maaf. Menghibur itu luar biasa. Saya punya kesaksian sudah berapa tahun yang lalu. Ya, hari itu saya diminta oleh pengurus yayasan Sekolah Kristen Metodis di daerah Angke, Jakarta Barat. Ya. Nah, pertemuan orang tua murid besar, itu sekolah metodis itu besar, ya, dari SD sampai SMA. Ya, saya sharing tentang ayat ini. Wah, saya sampaikan semuanya. Jadi, biarlah orang tua. Nah, berapa bulan kemudian, 3 atau 4 bulan kemudian saya lupa. Tiba-tiba ada orang telepon saya nggak kenal. Dia bilang, terima kasih Pak. Saya sebut namanya. Hadir waktu Bapak memberikan ceramah di sekolah metodis sekolah anak-anak kami. Oh ya, terima kasih Pak. Oh ya, bersyukur kalau Bapak dapat berkat. Nah, saya mau berbagi ini Pak. Anak kami 3 laki semua. Aduh Pak, kalau diajar mamanya betul, makin berontak anak-anak itu. Nah, mereka masih SD semuanya ya. Nah, yang repot Pak, matematika mereka lemah sekali. Tapi setelah saya dapat pengajaran dari Yohanes 14:26, sekarang Pak, anak-anak kami sukanya matematika luar biasa. Saya ikut senang dong saudara. Karena apa yang saya ajarkan lewat firman Tuhan berhasil. Jadi terima kasih Pak. Akhirnya kami kalau ngajar matematika, saya mengajar matematika pada 3 anak laki kami. Saya pakai cara Batman, Superman, Spiderman. Saya kaget. Saya bilang gini, seingat saya Pak, seingat saya, hari itu saya nggak ngomong tentang 3 tokoh ini. Memang tidak Pak. Nah terus, saudara, di situ saya belajar. Karena anak kami 3 laki-laki ini senang dengan jagoan itu. Jadi yang nomor 1 suka Batman, nomor 2 mengidolakan Spiderman, yang nomor 3 mengidolakan Batman. Oh ya, terus gimana? Nah, saya ajak duduk mereka. Saya pakai telur yang sudah masak tentunya. Saya pakai permen atau gula-gula. Saya pakai buah, bisa apel, bisa jeruk. Terus, atau pakai kelereng. Saya nggak ngerti maksudnya. Jadi begini Pak, waktu saya ajak duduk mereka, umum saja matematikanya. Saya nggak pakai pelajaran sekolah.
hanya untuk merangsang mereka. Jadi gini, yang suka Superman, saya beri 5 permen. Yang suka Spiderman, saya beri 4. Yang suka Batman, saya beri 3. Terus, saya bilang, sekarang Superman mencuri 2 permennya Batman. Tinggal berapa yang Batman punya? Saya tertawa, saudara. Sejak hari itu, Pak, saya mengajar anak-anak saya dengan menghibur. Ternyata anak-anak senang sekali. Saudara, saya merenung sejak hari itu. Ternyata betul mengajar itu menghibur. Jangan nakut-nakuti. Maka itu mari mulai hari ini, saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi penghibur yang tidak lain adalah pendidik. Karena apa ya? Jadi mengajar itu menghibur, jangan nakut-nakuti. Senangkan anak-anak kita. Maka itu mulai hari ini kalau saudara mengajar, saya mengajar, langsung ada roh sukacita di hidup ini. Dan begitu kita masuk bertemu dengan anak-anak, sekarang masih online semua ya tetap kita bisa mengontak anak-anak kita dengan online. Kita minta anugerah Tuhan membuat anak-anak itu semangat untuk belajar karena kita menghibur mereka. Nah, ini Roh Kudus. Ya, sekarang kita keluarkan kata Roh Kudus itu guru agung. Bahkan lebih daripada profesor. Dengar, Roh Kudus itu lebih daripada profesor. Kenapa? Lihat kembali Yohanes 14 ayat 26. Berapa mata pelajaran, berapa mata kuliah yang Roh Kudus bisa ajar kita. Lihat kembali. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Di Alkitab saudara nulis berapa hal? Segala sesuatu. Wih, ini luar biasa. Ingat yang tadi, guru harus siap disedot habis oleh muridnya. Enggak cuma knowledge, pengetahuan di otak kita, seluruh isi hidup kita disedot habis oleh murid-murid kita. Puji Tuhan, Bu Eri Suci Kabung, anak-anak yang di rumah harus menyedot habis kehidupan setiap pendidik. Termasuk kalau ada yang salah, ada yang kotor di hidup, mereka sedot semuanya. Nah, karena Roh Kudus itu mampu dan sanggup mengajar saudara dan mengajar saya tentang segala sesuatu, maka saudara dan saya, dengar ini, maka saudara dan saya pasti bisa dapat tambahan lagi. Loh, kenapa begitu? Ya, karena Roh Kudus sanggup mengajar kita tentang segala sesuatu. Betul tidak? Jadi nggak takut, biarin disedot habis, biarin. Nggak lama, guru kita akan memberi kita lagi. Karena Roh Kudus sanggup mengajar kita tentang segala sesuatu. Saudara, ini luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berarti saudara dan saya sebagai pendidik, sebagai pengajar, ini penting. Ya, saya sebagai pendidik juga. Maka itu saya nggak mau dipanggil pendeta atau penginjil. Saya dari dulu sudah memberi diri saya ini seorang pendidik dan pembidik. Ya. Nanti saya akan sharing kenapa saya menyebut diri pendidik dan pembidik. Ini Alkitab yang mengajarkannya. Nah, satu, saya pernah punya pengalaman. Saya percaya saudara pun punya pengalaman. Kehabisan bahan ngajar. Pernah bingung bukan? Aduh, mau ngajar apa ini? Mau ngajar apa ini? Pernah toh kita sepertinya buntu di pikiran ini.
Tapi hari ini ada Roh Kudus yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu. Berarti saudara dan saya gak akan kehabisan bahan untuk mengajar segala sesuatu. Indah bukan? Nah, maka itu jangan terlalu mengharapkan buku-buku pengetahuan harus kita baca. Tapi lebih daripada itu, harapkan Roh Kudus. Nah, ayat yang kedua di bagian ini. 1 Korintus, maaf. Saya akan selesaikan ayat 26 Yohanes 14. Karena ada poin penting di kalimat kedua. Kalimat terakhir. Masih Yohanes 14, 26. Dan ini penting. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan, yang telah kuajarkan kepada kamu. Saudara, sebagai manusia wajar, kita pelupa. Ya, wajar. Tapi hari ini kita mendapat sebuah jaminan. Kita boleh pelupa, tetapi Roh Kudus tidak pernah lupa. Maka itu rekan-rekan pendidik, rekan-rekan guru, ada harapan bahwa kalau kita lupa, guru agung kita, profesornya para profesor, itu sanggup mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kalau begitu, apa yang kurang lagi dari hidup kita? Bahan selalu ada tiap hari dan selalu baru. Oke, selalu baru. Jelasnya, jadi mengajar dan mengingatkan. Ayat kedua, 1 Korintus 2 ayat 10. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Ini konsep penting dalam hidup kita. Apa kerjaannya Roh Kudus yang berikut? Begini kata Tuhan. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Dia menyatakan, saudara. Dia menyatakan. Dan ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Menyelidiki, dalam bahasa ilmiah, to search. Ya, maka itu ilmu pengetahuan tidak boleh lepas dari research, penelitian. Nah, sekarang kita gabungkan. Kalau guru agung kita itu mampu mengajar segala sesuatu, dan guru agung kita mampu mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Jawab pertanyaan saya, sebagai mahasiswa, sebagai murid dari guru agung kita, kalau kita diajar oleh satu pribadi yang sanggup mengajar segala sesuatu dan sanggup mengajak kita menyelidiki segala sesuatu, seharusnya mahasiswanya, muridnya jadi apa? Jawaban saya, super jenius. Ini yang menjadi harapan dan andalan kita, rekan-rekan pendidik. Maka itu jangan pernah putus asa, kita nggak akan kehabisan bahan. Dan kalau ada di antara kita yang karena waktu nggak punya, apalagi biaya, nggak bisa menjangkau lebih tinggi lagi pendidikannya, hari ini ada harapan. Belajarlah kepada guru agung kita yang mampu mengajar segala sesuatu dan mampu menyelidiki segala sesuatu. Keren bukan? Ya, baik. Lanjut yang ke terakhir ya. Oke, ya. Ya. Saudara bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan
Dia kepada kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang akan mewakili dia di dalam segala sesuatu. Oke, sekarang saya mau baca satu bagian dari Alkitab yang luar biasa. Saya mendapat rahasia ini, saudara. Itu kira-kira tahun 71, bukan, tahun 79, ya. Saya mendapat bagian ini, Kitab Keluaran, pasal yang ke-30. Kitab Keluaran, pasal yang ke-30. 31, ya. Keluaran 31. Nah, kalau kita melihat, saudara, waktu Musa, bagi yang belum tahu, mulai hari ini saudara selidiki, ya. Kalau kita lihat, waktu Musa diperintah Tuhan Yahweh untuk membuat kemah tabernakel, itu susahnya luar biasa, ya. Kemah tabernakel susah sekali, saudara. Jelimet bahkan menurut saya. Aturannya detail sekali. Ukirannya, sulamannya, ya, ngecornya, karena ada logam-logam, lalu menata, ya, batu-batu permata dengan berbagai macam jenisnya. Saudara lihat, di jubah imam besar digantungkan sebuah papan namanya tablet kalau istilah sekarang, dan ada 12 batu permata melambangkan 12 suku Israel. Ribet ukuran-ukurannya. Ternyata Papa menunjuk 2 orang yang menemani Musa. Kita buka sekarang Keluaran 31. Mulai ayat yang pertama, ya, sampai ayat yang ke-6. Keluaran 31 ayat pertama sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur. Telah kutunjuk, ya, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Telah ditunjuk, jadi Tuhan yang milih. Dan lihat ayat 3, telah kupenuhi dia dengan roh Tuhan. Rekan-rekan guru, rekan-rekan pendidik, di samping kita belajar disiplin ilmu tertentu, bisa 2, bisa 3, terserah. Tapi nantikan yang lebih hebat daripada disiplin ilmu yang kita kuliah. Nantikan yang ini, yaitu Yahweh Tuhan memenuhi kita. Saya percaya nggak cuma Bezaleel bin Uri bin Hur yang telah dipenuhi dengan roh Tuhan. Ingat tadi di Yohanes 14 ayat 26 dan 1 Korintus 2 ayat 10, apa fungsinya Roh Kudus? Mengajar kita tentang segala sesuatu dan mengajak kita menyelidiki tentang segala sesuatu. Itu luar biasa, saudara. Maka itu, kalau saudara dan saya dipenuhi dengan roh Tuhan, berarti kita sebagai pendidik dan sebagai guru dipenuhi dengan segala sesuatu hikmat dan pengetahuan, dan kita diajak untuk menyelidiki segala sesuatu. Ya, kalau kita dipenuhi roh Tuhan, ini ayat yang ketiga, Keluaran 31 tadi. Dan ini sungguh luar biasa. Nah, setelah itu nggak cukup sampai di situ. Saudara baca ayat 3-nya. Ya, dan telah kupenuhi dia dengan roh Tuhan, ditambah dengan keahlian, skill, dan pengertian, knowledge. Wih, luar biasa. Maaf, pengertian itu wisdom, ya, dan knowledge, pengetahuan. Tolong perhatikan 3 hal ini. Setelah dipenuhi dengan roh Tuhan, saudara dan saya sebagai pendidik dan sebagai guru ditambahi dengan roh, dengan keahlian, dengan pengertian, dan dengan pengetahuan. Dalam, saudara perhatikan, dalam, ya,
segala macam pekerjaan. Ayat 4, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Wih, ini ukiran-ukirannya luar biasa. Nanti saudara baca tentang kemah tabernakel dari kitab Keluaran ini. Hebat sekali. Tuhan memakai Bezaliel ini. Terus ayat 5. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Oh Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, mulai hari ini kami memberi kesempatan Roh Kudus untuk mengajar kami sebebas-bebasnya tentang segala sesuatu, dan mengajak kami untuk menyelidiki tentang segala sesuatu. Apalagi yang Tuhan buat kepada Bezaliel ini. Tuhan, kami siap untuk menerima ini. Maka hidup kami Engkau penuhi dengan semuanya. Dan murid-murid yang mendengar kami mengajar dan yang menyedot semua hal ini dari hidup kami, mereka akan jadi orang hebat. Saudara, ini luar biasa. Maka itu kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang gak main-main kepercayaannya. Saya harap saudara jadi terbangun ya, jadi terangsang. Wih, hebat sekali. Maka itu gak ada alasan saudara dan saya, kurang bahan atau kehabisan bahan. Tidak. Kalau Roh Kudus mengajarkan tentang segala sesuatu, maka itu nggak main-main dalam hidup ini. Jelas ya, hebat sekali. Nah, ini rahasianya. Bagi yang belum tahu supaya tahu, ya. Ini hebat kalau Roh Kudus sudah turun atas hidup kita. Maka seperti Bezaliel diurapi, dipenuhi, ditambahi dengan apa saja pengetahuan itu. Nah, di ayat yang ke-5, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan sebagainya. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Perhatikan ini. Oh, terima kasih Tuhan kalau Engkau berikan itu kepada kami juga. Dalam hati setiap orang ahli telah Kuberikan keahlian. Pertama saya baca ayat ini saya bingung. Sudah ahli, ya toh? Perhatikan Bapak, masih ayat 6 ya, Keluaran 31. Dalam hati setiap orang ahli. Kan sudah ahli. Tapi ditambahkan, Kuberikan keahlian. Siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa yang punya, aku tambahi. Tapi barang siapa yang tidak punya, aku ambil yang ada daripadanya. Saya pertama baca ayat itu, saya bilang, Tuhan sadis sekali. Sudah nggak punya kok diambil. Ternyata begini pengertiannya. Maaf ya, saudara pernah ada teman atau saudara, mungkin kita di antara kita. Kita sebagai pendidik, ya guru, dosen di yayasan kita, terus pimpinan lihat, wah ini yang satu ini kita harus tambahkan training lagi. Begitu pula kalau ada karyawan, ya karyawan di suatu perusahaan, dan bos melihat ada di antara kita ini mampu untuk di training, maka tidak sedikit dosen-dosen, guru-guru, karyawan-karyawan di perusahaan itu di training, bisa keluar negeri loh saudara, tergantung ya. Tapi yang nggak punya apa-apa, maaf, jangan harap bisa di training, nggak ada apa-apa, nggak ada keahlian dalam hidupnya. Nah, ini yang saya mau katakan, saudara dan saya sebagai pendidik, sebagai guru, karena kita belajar, kita takut Tuhan, maka kita punya keahlian untuk hal-hal tertentu. Begitu Tuhan melihat saudara dan melihat saya, ada keahlian dalam mengajar, dalam berbagi hidup, berbagi ilmu, maka Tuhan akan menambahkan keahlian di dalam hidup seorang ahli. Waktu saya merenungkan ini, oh Tuhan terima kasih. Maka itu para dosen, saya itu pernah ngecek ya.
tentang hebatnya Roh Kudus Guru Agung ini. Sampai hari ini saya baru menemukan nggak sampai dari 5 orang dosen, doktor hebat, profesor hebat, yang maksimal itu menguasai 5 disiplin ilmu saja. Hampir nggak ada yang 6. Mungkin ada, cuma saya belum ketemu. Bayangkan, Roh Kudus Guru Agung kita menguasai segala sesuatu. Saudara, jangan main-main konsep ini. Segala sesuatu. Wow, ini kan luar biasa. Kalau Roh Kudus bisa mengajarkan kita tentang segala sesuatu, lalu dia mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Kurang apa dalam hidup kita? Maka saya simpulkan dari awal tadi kita belajar. Sebagai seorang pendidik, kita harus siap disedot oleh murid-murid kita. Semua yang ada dalam hidup kita. Nggak cuma memindahkan ilmu pengetahuan di otak kita. Nah, jangan takut saudara, sumbernya nggak pernah habis. Siap jadi miskin, karena ilmu kita, hidup kita disedot oleh murid-murid kita. Siap jadi miskin, karena Tuhan ingin menyatakan dirinya lebih jauh lagi untuk hidup kita. Maka kalau kita siap jadi miskin, murid-murid kita akan jadi orang-orang hebat karena dia menyedot habis. Ingat tadi ilustrasi ASI? Oh, terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus akan menambahkan. Maka akan saya akhiri dengan ilmu sumur. Dulu waktu kami masih kecil, kami tinggal di suatu desa, nggak ada listrik dan nggak ada air pump, PDAM, kami pakai sumur. Luar biasa. Saya memperhatikan sumurnya papa kami waktu itu. Mau diambil berapa banyak pun tidak habis. Sampai pada suatu musim kemarau saya kaget. Sore-sore saya lihat, sampai kelihatan dasarnya. Ada batu-batu di dasar sumur. Namanya logika anak-anak. Aduh, besok mandi pakai apa? Minum pakai apa? Mama masak pakai apa? Airnya habis. Kita tinggal tidur. Besok pagi saya bangun lihat air sumurnya naik lagi. Seperti hari-hari biasa di permukaan itu. Nah, setelah saya melayani Tuhan, logika itu muncul. Jadi begini saudara, habiskan ilmu yang ada hari ini. Karena disedot oleh murid-murid kita. Tinggallah tidur. Nanti Roh Kudus akan mengeluarkan air yang baru lagi. Karena enggak habis-habis. Maka itu orang pelit, maaf ya, selalu minum air yang basi. Loh kenapa? Karena air sisa minggu lalu, bulan lalu nggak habis-habis di situ. Sudahlah, sekecil-kecilnya sumur yang kita punya, berapapun banyak orang yang tinggal di rumah itu, nggak mungkin akan menghabiskan air satu sumur dalam satu hari. Betul? Nah, bagaimana caranya supaya air hari ini habis hari ini? Panggil tetangga-tetangga yang nggak punya sumur sebagus air di rumah kita. Ambil semua, kosongin, nggak apa-apa. Tinggal tidur. Besok muncul air yang baru lagi. Itu yang saya belajar. Maka itu para pendidik, para guru, jangan takut, jangan pelit berbagi hidup. Nggak cuma ilmu, tapi bagi hidup. Masih ingat tadi 1 Korintus 7 sama 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Itu seorang pendidik. Nggak cuma khotbah, nggak cuma ngajar Injil, nggak cuma ngajar firman, tapi berbagi hidup juga. 1 Tesalonika 2 ayat 8 tadi. Kiranya Roh Kudus dan Guru Agung kita Tuhan Yesus Kristus mentransferkan, memindahkan, karena kita boleh menyedot dia habis sampai teladan Yesus nyata di hidup kita. Maka kalau ada orang tanya kepada saudara, Yesus itu seperti apa ya? Saudara dan saya sebagai para pendidik, para guru harus berani menjawab, lihat aku. Bukan untuk sombong. Karena kita sudah nyedot hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pendidik, menjadi guru yang mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Oh ya, tadi saya lupa ngomong. Kenapa saya menyebut diri pendidik dan pembidik? Pendidik itu Tuhan Yesus. Saya ngambil Mazmur 127
bahwa anak-anak itu seperti anak panah di tangan para pahlawan. Setajam-tajamnya, seruncing-runcingnya, sekuat-kuatnya anak panah. Tanpa pahlawan yang membidikkan, maka anak-anak panah nggak sampai kepada target. Nah, guru-guru, pendidik, orang tua adalah pemanahnya, pembidiknya anak-anak panah itu. Ayo rekan-rekan guru, kita didik mereka biar mereka nyedot hidup kita dan kita arahkan mereka ke target atau sasaran yang Tuhan tetapkan sejak mereka masih dalam kandungan. Terima kasih kepada saudara-saudara di Salatiga yang mengundang saya untuk boleh berbagi ini. Tuhan memberkati kita semuanya.